Selamat pagi Dunsana Ranah Minang Kasadonyo. Bak kabar Dunsana Hariko, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini, kami hadir kembali dalam Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir kembali melanda Batu Busua. Belasan warga dievakuasi tim SAR. Polisi di Payakumbuh menangkap seorang pengedar sabu-sabu. Rumah Sakit Bayangkara Padang menyerahkan 3 sertifikat kematian yang telah teridentifikasi. Hujan deras yang mengguyur Padang dan hulu Sungai Batangkuranji sepanjang hari Minggu kemarin menyebabkan sungai itu kembali meluap. Luapannya juga membawa kayu dan material longsor. Akibatnya, banjir kembali menerjang kawasan Batu Busua, Kelurahan Lambuang Buki, di pinggiran Kota Padang. Belasan warga yang terjebak banjir dievakuasi tim SAR gabungan ke tempat yang lebih aman. Evakuasi pun berlangsung dramatis menggunakan tali. Dalam peristiwa yang berlangsung dengan cepat itu, tim SAR telah mengevakuasi 15 warga yang terjebak banjir susulan di kawasan Batu Busua. Evakuasi terpaksa dilakukan dengan bantuan tali karena petugas dan warga harus menyeberang air yang mengalir dengan deras. Warga yang terjebak banjir ini merupakan warga yang sebelumnya tidak mengungsi karena rumah mereka masih bisa dihuni. Ini kita sama-sama lihat debit air cukup tinggi sudah ke atas jalan dan kita lagi melakukan evakuasi untuk melakukan warga yang tergurung di dalam. Jadi sudah kita evakuasi 8 orang, sudah evakuasi, yang 2 dilarikan ke rumah sakit tadi sempat lepas, cuman aman dan rumah sakit lagi. Sudah awalnya sudah disuruh evakuasi, cuman warga di sini kan memang banyak masih bertahan. Cuman sekarang mereka kita evakuasi, maka kita lakukan evakuasi dari pinggir jalan. Akibat hujan deras itu, selain di Batu Busua, debit air juga meningkat di kawasan Guo, Kecamatan Kuranji, dan Sungai Anak Ayia di Kecamatan Kota Tangah. Alfi melaporkan dari Padang. Tentara membangun jembatan Bailey di Jalan Penghubung Sikabau, Kecamatan Kotobalingka, Pasaman Barat. Jembatan ini selesai pada hari Minggu dan telah bisa dilewati sepeda motor dan mobil. Jembatan Bailey ini dibangun untuk menggantikan jembatan lama yang putus akibat banjir yang terjadi 3 pekan lalu. Warga bersyukur dengan adanya jembatan ini. Pasalnya, jembatan Bailey sepanjang 18 meter ini menjadi akses vital bagi warga Jorong Sikabau maupun akses penghubung antar Jorong, kecamatan, maupun menuju ibu kota kabupaten. Jorong Sikabau sempat terisolasi 2 pekan akibat jalan satu-satunya amblas pada saat banjir bandang terjadi. Namun kini warga sudah bisa melewati akses jalan menuju pusat kecamatan maupun pusat kabupaten. Nah, ini kan pengaruh daripada curah hujan yang sangat tinggi beberapa hari yang lalu, sehingga ada bencana banjir di daerah kita ini, yang mana banjir ini menyebabkan daripada runtuhnya atau terbannya daripada jalan kita, termasuk daripada jembatan yang ada juga jembatan yang di sini, tetapi terban sehingga tidak bisa kita lewati dengan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Selesainya pembangunan jembatan ini ditinjau oleh Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Maijen Arif Gajah Mada. Selain membawa bantuan bagi warga, Jenderal Bintang 2 ini juga memastikan kesiapan pembangunan jembatan yang sebelumnya terputus akibat bencana alam. Jembatan di Pasaman Barat ini yang tadi sama-sama bisa saksikan dan sudah dilewati oleh kendaraan ini
bisa dilewati sampai dengan beban 12 ton. Ya, alhamdulillah tadi juga sudah dilewati oleh mobil Bapak Bupati dan aman, tidak ada masalah. Ya, semoga ini juga bisa dapat menjadikan kegiatan masyarakat pulih kembali, kegiatan ekonomi juga bisa berlangsung lagi kembali seperti semula. Jembatan ini dibangun sebagai solusi cepat untuk memulihkan akses transportasi warga. Selain itu, jembatan juga sudah bisa dilewati sepeda motor maupun mobil. Jembatan Bailey adalah jembatan rangka baja, prafabrikasi yang bersifat bongkar pasang. Jembatan tipe ini dikembangkan pada Perang Dunia Kedua dan digunakan oleh Satuan Teknisi Militer Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Salah satu keunggulan jembatan ini adalah tidak dibutuhkannya alat berat untuk merakitnya. Kayu dan baja yang digunakan sebagai jembatan terdiri dari bagian-bagian kecil, sehingga cukup dibawa dengan truk dan dirakit dengan tangan tanpa menggunakan katrol. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jembatan Sini Air yang menghubungkan Nagari Malalak Selatan dengan Malalak Barat di Agam merupakan salah satu jembatan yang hancur akibat banjir bandang yang terjadi 3 pekan silam. Akibatnya, ratusan warga di Jorong Sini Air terisolasi. Agar bisa keluar dari kampung, warga bersama aparat gabungan membangun jembatan darurat yang bisa dilewati dengan jalan kaki. Kondisinya sangat riskan, karena hanya ada satu sisi untuk pegangan, sedangkan sisi satunya lagi terbuka. Kondisi ini tetap berisiko, karena jika tergelincir, bisa masuk ke sungai Batang Mangoy yang berarus deras. Menurut warga, kejadian 3 pekan lalu di luar dugaan karena air datang begitu cepat bersamaan dengan hujan yang disertai badai, serta membawa kayu berukuran besar dan menghancurkan jembatan. Tiba-tiba hujan deras beserta angin kencang, pohon-pohon bertumbangan langsung di arus sungai ini dengan kayu besar-besar. Tambah itu airnya langsung truk sampai itu menjelang malam. Warga dan aparat gabungan saat ini sedang membangun sebuah jembatan darurat lagi yang bisa dilalui sepeda motor. Agar transportasi warga berjalan lancar, termasuk untuk membawa hasil bumi yang akan dijual ke pasar. Jembatan darurat itu dibangun dari kayu, dikerjakan di lokasi dengan peralatan sederhana. Usai kayunya dipotong dan dibentuk, warga pun menggotongnya bersama-sama. Cuman yang kita bikin kemarin itu mau hanya untuk pejalan kaki. Pejalan kaki itu dibangun minggu yang lalu. Sekarang kita berusaha untuk pembangunan jembatan yang bisa dilewati roda 2. Agar masyarakat yang di sini bisa membawa hasil buminya keluar daripada daerah tersebut. Warga berharap pemerintah membangun jembatan permanen agar jika terjadi banjir bandang tetap kokoh dan tidak ambruk dihantam arus deras. Eki Rafki melaporkan dari Agam. Seperti inilah suasana di lokasi pengungsian di Nagari Puli-Pului, Kecamatan Bayang Utara, Pesisir Selatan, pada Jumat pekan silam. Sebanyak 22 keluarga atau 60 jiwa dari Nagari Pancung Taba, Limau Gadang, terpaksa harus menjalani hari-hari mereka di pengungsian ini. Mereka adalah kelompok pengungsi yang tidak bisa lagi kembali ke rumah asal. Pasalnya, rumah-rumah mereka telah hancur total, dihantam arus deras banjir bandang yang terjadi. Tak ada lagi yang tersisa, membuat mereka kini sepenuhnya bergantung pada bantuan. Di kampung ini, lebih dari 20 rumah lenyap diterjang banjir bandang. Meskipun berada di pengungsian, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
memastikan segala kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Mulai dari logistik makanan, air bersih, hingga layanan kesehatan tersedia di lokasi ini. Habis semua ini, rumah awak habis semua. Habis semua Pak. Satu hari baru ini kan, hari Rabu itu malam, nah, bantuan Mas Nas rumah Pak. Bantuan Mas Hari Nas. Kamis lah habis sehingga dapat uang malam habis. Kepastian nasib 60 keluarga pengungsi ini mulai menemui titik terang. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyiapkan lahan milik pemerintah sebagai lokasi pembangunan rumah baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Harapannya mereka bisa segera menempati hunian tetap dan memulai kembali kehidupannya. Tidak bisa dunia lagi. Oke. Rumah baru ya Pak. Oke. Ini Pembangunan rumah baru atau hunian tetap (HUNTAP) ini akan dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan merupakan upaya dari pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Ini rumahnya yang sudah nggak ada rumah, kemudian indikasi di atas sudah retak, rumahnya ada 23 rumah, supaya jangan terjadi nanti apalagi longsor semua masih banyak nih, sekarang semuanya kita pindah ke sana, kurang lebih 22 kakak di sini. Nah ini yang akan kita usahakan mendapat rumah yang dibangun dari BNPB di pusat ini. Ya. Data yang dihimpun dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor BNPB, hampir 3.000 warga pesisir selatan masih mengungsi. Puluhan rumah ibadah, fasilitas umum, fasilitas kesehatan rusak akibat banjir bandang yang terjadi 3 pekan silam. Selain itu, lebih dari 10 jembatan dan 9 sekolah rusak. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.